Sebenarnya kalau kita tuh baik orangnya, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya seru-seru aja, tapi kalau lingkungannya toksik, ini bakal toksik karena disuruh-suruh gitu kan ya. Walaupun ya emang nih kita suka barbar gitu. Like me ya, I like, gue klarifikasi, cuap-cuap, I like to do that gitu kan ya. Tapi deep inside she's a good person Yoko. Jadi si Sasha ngomong gitu loh sama gue. Seorang Stasha ya guys ya. Stasha Borlele, dia udah kenal sama si Nikita itu bertahun-tahun dan pernah jalan bareng kemana gitu. Diajak sama si Nikita dan dibayarin semua sama Nikita. Ya kan? Dan aku itu percaya gitu loh, sini kita kayak begitu. Walaupun aku belum pernah ketemu langsung in person. Aku cuma pernah ngomong dia di WA dan orangnya baik sama gua aja kayak, "Hai beb, cinta, lagi apa?" Sopan. Kalau gua WA-an gitu ya, teleponan sama Nikita, dia baik guys sebenarnya, cuman mungkin kondisinya dia ya, sikapnya dia, perilakunya dia, ya pasti ada enjong-enjongnya lah, kayak gue lah gitu. I'm not perfect either. Pasti gue ada lagi barbarnya, lagi barbar gitu. Jadi orang mikirnya sikap kita kayak gini, but no gitu loh. Nggak keseluruhan kita kayak begini, ya kan. Ke Bali dulu diajak NM. Kalau nggak salah ke luar negeri juga pernah, ke Thailand kalau nggak salah deh. Aku lupa. Nanti harus tanya Stasha lagi. But at the end of the day, ya guys, ini keribut-ributan ini jadi konsumsi publik karena mereka juga ya. Kalau kita bisa diem aja ya, bisa nggak ikut emosinya dan bilang sama orang-orang kayak Mail kayak segala macam, just shut the fuck up ya guys, just shut the fuck up. Karena apa yang dia omongin tentang Loli bakal balik lagi ke kita ya. Jadi kalau misalnya isu-isunya Loli begini begitu, yang malu tuh ntar Nikita, yang bakal nggak bakal nolongin Loli siapa lagi? Nikita. FS terjahat, NM Royal memang, tapi juga jahat, maunya bener terus walaupun diantar huruf. Iya, Nikita pewong aslong ya. Iyalah anjir, punya anak 3. Topik hari ini at the end of the day. Ya Allah, at the end of the day deh ah. FS nggak ngajak bisnis perumahannya cek sama DP sama Feni. Natasha, Feni sama Dewi Persik bikin perumahan itu deh. Apa Beverly Hill itulah. Beverly apa gitu. Diajak cuman nggak gitulah. Diajak sayang. Cuma aku nggak mau ngebahas Mami Dewi Persik karena dia temen gue. Ini Natasha aja nih ya guys. Natasha Endar aja nih berantem sama suaminya yang ngebongkar si Fitri. Yang ngajak Natasha Endar operasi ke Korea segala macam itu Fitri. Si Eva juga dibawa NM ke Jepang, ke Paris, bayarin si NM. Enggak, kalau nggak salah kalau misalnya si Fitri kemana-mana bayar sendiri-sendiri deh. Ini aku coba ya, aku screenshot nggak sih ini? Bentar. Ini tadi di mana ya? Yang ada screenshotan tentang si DA. Si DA apa? Niki jangan pernah main kuda-kuda. Enggak pernah. Kalau kuda-kuda enggak. Kalau misalnya di Bali sharing itu pernah. Coba ya. Yang story sama dia itu di mana ya guys? Tadi gue lihat baru. Yang duitnya selama 5 tahun ini kemana aja gitu. Di postingan siapa ya guys? Jadi selama 5 tahun ini Nikita duitnya nggak tahu kemana. Sharing apa cek? Di mana ya gue lihat itu ya? Coba gue lihat dulu. No. Kita baca bersama ya guys. Ini Dea dan Nikita Mirzani ya. Kita baca. Aku mau bercerita sedikit tentang kehidupan aku 5 tahun ke belakang ini. Yang sia-sia, yang terlalu banyak masalah.
Duit pun nggak tahu larinya kemana-mana. Kemana. Tapi sekarang alhamdulillah berkat sahabatku yang tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari aku, apalagi memperalat aku untuk menghajar orang lain demi kepentingan pribadi. Aku bersyukur sekali bisa jadi bagian hidup kamu, Zack Rage. Mungkin kalau aku nggak kenal sama kamu, aku nggak bakal mewujudkan mimpi-mimpi aku satu persatu. Thank you so much, Zack Rage. Dan untuk Dokter Oki Pratama, terima kasih selalu support aku, menjadikan aku seperti keluarga nih ya. Yang dia sebut itu adalah Fitri, karena Fitri mau menjarain Chelsea Maya, ya kan? Mau udah ngerebut suaminya Cirina. Cirinanya sampai dibully-bully loh, ya. Istri pertamanya Kochen dibully sama Nikita Mirzani. Apa hubungannya coba, ya? Coba guys, hubungannya apa? Nikita Mirzani nggak pernah kenal sama istri pertamanya Kochen, ya kan? Nikita Mirzani cuma pernah sekali ketemu sama Mami Rita. Ngapain coba Nikita Mirzani sampai suruh ngebully ibu kandungnya sendiri, guys? Ini gila nggak sih? Ya. Rumahnya Dea gimana yang beli sama FS? Kayaknya di cancel deh, ya kan? Masih nyicil kan? Ya waktu Cirina dibully parah banget. Sampai anak tirinya Chelsea Maya ya, anaknya Chen mau dipenjarain, guys. Sekejam itu nggak? Sekejam itu nggak, guys, si Fitri Sauteru ini, ya? Dia sekejam itu memenjarain anak tirinya, anak pertamanya si Chen. Coba, sejahat itu nggak Fitri Sauteru? Dan saksinya itu si Nikita. Jadi kan kalau misalnya kita ngelaporin ke polisi itu harus ada 2 orang kan, si pelapor dan saksi. Si saksinya itu si Nikita Mirzani. Gila nggak tuh? Ya. NM sering mencari urusan orang dan mulutnya jari. Iya, gue tidak membenarkan apa yang Nikita lakukan juga. Pantes sampai sekarang Chelsea masih di Amerika. Enggak, sekarang lagi di Bali. Chelsea Maya lagi di Bali kok. Zack Rage itu Indonesia atau asli keturunan? Kayaknya Indonesia setengah Arab deh. Rage gitu kayaknya itu India atau Arab gitu. I'm not sure. Aku nggak pernah kepoin tentang dia. Tapi salah satunya orang yang ngebantuin si Loli di UK itu Zack Rage. Si Zack Rage itu kalau nggak salah punya apartemen di UK, makanya si Loli bisa, kan tadinya di penampungan itu tuh yang sharing door, terus tiba-tiba ada di roomnya si Zack Rage. Jadi yang menolong itu Zack Rage, Fitri waktu di UK. Mami Rita itu Rita Sugiarto. Nggak tahu ini sorry kapan ya? Kayaknya baru-baru ini deh. Karena ini mungkin sini kita ngomongin tentang Miami. Coba ya kita lihat ini story-nya masih di up nggak sih, guys? Coba ini berapa hari yang lalu nih. Ini 15 Agustus, guys. Ini 15 Agustus. Emang Chelsea belum baikan sama? Enggak, belum. Tapi kemarin aku dengar katanya papahnya udah mau mulai bayar uang susunya Chelsea Maya sama Kaden. Yang aku dengar ya. Karena ditahan sama Ibu Peri. Jadi si Fitri ini jalan-jalan ke luar negeri segala macam, punya bisnis bukan pakai uang dia, pakai orang lain, ya. Ala-ala punya salon gitu. Nanti yang investornya mau nyuci uang nih, ya, atau punya uang lebih. Terus Zong kayak fit skin gitu-gitu bukan punya dia itunya. Bukan punya dia duitnya. Ada sebagian punya dia gitu. Yang punya dia itu tanahnya gitu loh. Kantornya punya dia, tapi bisnis itu punya dia. Pakai uang Cirina dasarnya pos. Iya, kan kalau misalnya dia ke Bali itu pasti dia ke Mirror kan. Itu Mirror tuh sahamnya Cirina, bukan sahamnya Fitri. Jadi waktu kemarin si Chen sama Cirina cerai, Chen dapat saham dari Mirror.
Tapi kemarin NM sempat ngamuk story-nya, kalau ada yang nyenggol dia bakal ngamuk. Itu kan kemarin yang lagi viral si Fitri di cumi-cumi.com kan. Aku nggak mau komen ya. Ada jejak digital kalau misalnya aku membahas tentang mereka. Enggak, itu mak sahabatku itu kita doain aja gitu-gitu kan dia. Kayak ngasih nasihat ke si Fitri sini kita kan. Si Kutui nggak tuh, good morning dia bilang. Morning love. Morning Lulu. Have a nice day, okay? Miss you. Si Kutui nggak tuh? Si Tutui. Kan bijak sekali dia ya. Kayaknya Enem nggak bisa wawancara FS Baso. Iya. Kalau Fitri nggak mau ikut campur ini, sorry no comment. Ini sampai 5 menit loh ngebahasnya ya kan? Iya, aku tidak ada jejak, camkan ya, nggak ada jejak digital aku ini ya. Tapi akhir-akhirnya nyeletet juga gitu. Coba kita flashback dulu ya guys, yang si Fitri cumi-cumi.com itu belakang-belakangnya jadinya nyeletek gitu loh. Mana ini? Yang fullnya lah. Hello, yang salon head itu sama Nikita, itu nggak sama Nikita, cuma ala-ala aja, bukan sama Nikita dia. Kalau nangis kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya. Hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Semua manusia bersedih pastilah mengeluarkan air mata. Anjing nggak tuh? Nyindir Nikita Mirzani. Berkobar. Hujat, baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Kasih saran nggak tuh? kasih saran nggak tuh Fitri Sahuterula? Dia guys, nenek-nenek umur 50 tahun ya. Kan Fitri Sahuteru umur 50. Emaknya umur 70 tahun aja, sampai umur segini aja dia nggak mau minta maaf sama ibunya. Gimana mau ngasih saran? Ya kan? Seorang Fitri Sahuteru umur 50 tahun dia nggak mau minta maaf sama ibu kandungnya yang udah umur 70 tahun. Hah? Gimana dia mau ngasih saran ke orang sih? Ya kan? Ini ikutin anak. Entah itu berita di luaran yang memfitnah saya, menggiring-giring saya A, B, C, saya tidak peduli. Urusan saya sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ada perselisihan antara ibu dan anak di Indonesia ini. Itu aja. Anak gue yang pertama kan sudah. Lah dianya sendiri punya masalah sama ibunya, gimana? Sok bijak deh Fitri ini deh. Mana ya yang terakhir yang gue gerem, tar. Gue geli juga sih dengerin dia, tar. Terakhirnya dia ngomong apa gitu sampai gue kayak sahabat Kang Fitri. Harapan saya buat sahabat saya kan banyak ya. Tetapi tentunya saya selalu mendoakan yang terbaik. Apapun permasalahannya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Itu aja. Saya mendoakan semua yang terbaik untuk sahabat saya. Tapi kakak tahu gak sih kayak isunya ini yang lagi viral ini antara saya sebetulnya sama anak itu. Antara tahu nggak tahu ya. Pertama saya juga udah dari speakingnya dia aja nggak genuine. Saya tahu atau nggak tahu. Guys, dia mau bikin statement, tapi tahu nggak tahu gitu, mana nggak sih? If you wanna make a statement, it's like, oh I know or I don't. Nggak tahu, jangan plan, ngerti nggak sih? Tahu nggak tahu, dia takut dibarbarin Nikita Mirzani. Juga nggak penting buat hidup saya. Ketiga juga dibilang saya nggak mau peduli ada, nggak mau pedulinya dibilang peduli sedikit ada, karena saya manusia juga. Lagi-lagi saya mendoakan untuk siapapun yang punya masalah, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin.
Tapi Kak Fitri kan ngelihat temennya kakak kan sampai nangis-nangis, artinya masih ada kepedulian Ya, banget untuk anak. kalau nangis kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya. Hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Udahlah, jangan gue pengen dia kabur gitu. Selama ini nyimpen perihnya seorang ibu. Nggak perlu dikasihani ya. Bener. Tadi dia ngomentar apa? Nggak perlu dikasihanin katanya. Dia bilang nggak perlu dikasihanin. Apa ya? Coba pertanyaannya ya. Ini nih. Tapi sekalipun kalian netizen pernah menggiring opini A, B, C, D, saya tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Terakhir Kak, ngelihat kasihan nggak sih sama Niki yang selama ini nyimpen perihnya seorang ibu? Nggak perlu dikasihani ya. Oh cuy. Pertanyaannya, kasihan nggak sih Kak Fit lihat Niki seorang ibu yang perih perasaannya, nggak perlu dikasihanin loh. Coba dengar lagi. sahabat Kak Fitri. Oh, positif. Ini gara-gara Fitri. Biarkan masyarakat yang menilai. Tetapi sekalipun kalian netizen pernah menggiring opini A, B, C, D, saya tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Terakhir Kak, ngelihat kasihan nggak sih sama Niki yang selama ini nyimpen perihnya seorang ibu? Nggak perlu dikasihani ya. Anjir. Nggak perlu dikasihanin loh, dia bilang gitu. Kak Fit gimana tanggapannya Nikita seorang ibu yang perih perasaannya, nggak perlu dikasihanin loh. Coy. Itu nggak diedit loh, itu dia tadi berapa menit tuh? Sahabat. Dia katanya nggak peduli tapi wawancaranya hampir 4 menit. 3 menit 48 detik guys, ya. Anjing nggak tuh? Biar diperepetin. Oh nanti ya, nanti aku screenshot. Tenang, nanti aku screenshot. Dia nggak punya hati nurani ya guys. Sampai dia bilang nggak perlu dikasihanin. Dia pikir kameranya bisa di cut gitu ya. Itu spontannya dia loh, ya. Kalian lihat, kita ulang sekali lagi ya guys. Walaupun enak sih dengarnya, cuman kita ulang sekali lagi ya. Jalan itu kan kita balikin lagi ke mereka. Tetapi tentu sebagai pribadi, ya saya inginnya semua baik-baik aja, positif. Kalau misalnya ada yang berpikir, oh ini gara-gara Fitri, biarkan masyarakat yang menilai. Tetapi sekalipun kalian netizen pernah menggiring opini A, B, C, D, saya tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Terakhir Kak, ngelihat kasihan nggak sih sama Niki yang selama ini nyimpen perihnya seorang ibu? Nggak perlu dikasihanin ya. Nggak perlu dikasihanin. Anjing. Nggak perlu dikasihanin katanya. Kalau nggak, ya guys, kalau nggak mau berkomentar tentang Loli dan Nikita, ya udah gitu loh ya. Sorry, no comment, aku sibuk, bye. Ya kan? Ini berkomentar 3 menit. Aku nggak peduli netizen mau menggiring apa, katanya ini giri ini, bawa-bawa Fitri Sauteru, ya kan? Ujuk-ujuknya, gimana perasaannya Kak Fitri, tanggapannya kalau Nikita sebagai ibu merasa kesakitan? Gak perlu dikasihanin anjing. Itu ekspresinya itu spontan loh. Itu nggak bisa acting, nggak bisa apa, dia kayak yang nggak punya empati, nggak punya compassionate gitu, nggak punya perasaan buat orang ya. Gua aja yang membahas ini, gue bilang Nikita kesakitan, Loli kesakitan. Kalau dia nggak perlu dikasihanin anjing. Anjing. Ekspresi mukanya gitu banget ya Pak. Itu aslinya dia ya. Kelihatan si Fitri asli keceplosan kabar. Iya, tadinya dia mungkin mau public speakingnya yang netral gitu kan ya. Aku sih nggak tahu, tapi nggak tahu dia gitu kan. Ini kita kronologi waktu dia itu ya waktu dia speech gitu ya. Aku sih tahu tapi nggak tahu juga. Aku menyimak tapi nggak menyimak.
biarlah doakan semuanya ini cepat selesai, yang ada masalah nggak dimasalahin gitu kan. Tapi aku doain untuk sahabat saya, katanya gitu kan, masih ngomong sahabat loh. Ini sahabatnya Neng Olin loh, ya kan? Yang sahabatnya Neng Olin loh ini loh, ya kan? Neng Olin Devina Mira loh ini, ya kan? Mending Neng Olin diem dulu deh. Ntar ke bawah-bawah. Ya kan? Soalnya itu pertanyaan selanjutnya menyentuh. Jujur aku kenal FS karena Niki, kasihan Niki ya. Bagus NM langsung main ring aja sama FS, berantem di sana. Nikita itu nggak berani sama Fitri karena dia tahu kelicikannya Fitri ya. Fitri itu main gini ya guys, kalau dia nggak suka sama orang, dia nggak bakal ngejahatinnya langsung, dia bakal nyari orang untuk ngejahatin orang itu. Contohnya nih ya, dia nggak suka sama Nindi Ayunda, dia suruhlah Nikita ini ngedeketin Askara, ya kan? Dia nggak suka sama lagi ada masalah nih sama Ola. Dia nggak berantem sama Olanya, tapi dia cari celah buat si Alvar, cari cewek. Jadi rumah tangganya Alvar sama Ola Ramran hancur, ya kan? Contohnya nih, dia lagi deket sama Erin, ya kan, sama Erin, istrinya Andre Tolani. Nanti dia bawa lah cowok buat si Erin gitu kan. Nanti si Andrenya sakit hati, mereka cerai gitu kan. Ya kan? Udah, ngapain kalian jadi ribut juga, ini cuma bercanda sayang. Terus siapa? Sarwenda, ya kan? Sarwenda gitu Sarwenda lagi mau cerai sama Ruben Onsu, ya kan, dia deketin buat bisnisnya, ya kan. Sekarang dia deketin Mami Dewi Persik, yang kemarin dia secara nggak langsung sudah menjelekkan Mami Dewi Persik, ya, yang telah pernah membantu Mami Rita, ya kan. Dia jelekin Mami Dewi Persik. Sekarang dia musuhan sama Nikita Mirzani, dia deketin Mami Dewi Persik. Jadi minta perlindungan, kalau punya barbar suruh orang-orang yang itu, ya kan. Contohnya dia mau jahatin Cirina dan anak-anak, dia suruh NM yang nyerang, ya kan. Gitu, dia nggak mau lantam sendiri. Tapi dia pernah keceplosan lantam itu gara-gara di Tom Mahendra. Kayaknya di Tom Mahendra pernah langsung secara fisik intai si Fitri, jadi dia gerem gitu. Jadi kalau misalnya di Tom Mahendra dia langsung itu, ya, bener-bener licik, mukul kawan pakai tangan orang. Betul lah, yang mukul si Iza Zega siapa? Fitri Sauteru itu, ya. Jadi gitu ya guys, aku mau singkat dulu, aku mau bikin itu video, ya kan. Apa-apa jangan-jangan Loli dan NM rencananya FS juga. Kita tidak bisa menyalahkan Loli dan Nikita berantem gara-gara FS, cuman ada campur aduknya FS di situ, ya kan. Dito masih di penjara, udah keluar. Begitu ya say. Jadi kalian sadar apa yang dilakukan Fitri. Sekarang lama-lama topengnya kebuka. Nanti aku reels YouTube-nya aku bakal jadiin reels, ya, biar kalian bisa lihat topengnya Fitri Sauteru, ya kan. Dia bilang hidup itu damai, damai itu indah. Oh sayang, bendera berperang, ya, trompet perang ini baru saya kibarkan. Pepet, ya. Kurang lama live-nya, aku belum ngantuk anjing. Udah berapa menit nih? Udah 90 menit sayang, ya. Kalau wawancara, kalau bikin talk show, kalau 90 menit aja ada iklannya. Gue nih 90 menit gak ada iklannya, gak ada pipis-pipisnya, gak ada makannya, gak ada apa ya. Ya. Kalian kalau misalnya nonton gosip, ya kan, nonton apa, gak ada gosip 90 menit. Movie aja 90 menit ganti karakter, ya kan. Kalau misalnya Iron Man gitu ya, Avenger, nggak mungkin Avenger ngomong 90 menit cus, ya kan. Pasti nanti ada Thanosnya yang ngomong, ada si Hulk yang ngomong. Lah ini gue semua yang ngomong, gue doang sendiri. Ya kan. Ya ampun, ada Putri Jimbo lagi.
Dari ngantuk sampai nggak ngantuk. Udah tidur aja lah. Minum sianida. Tidur selamanya. Ntar jadi viral Jessica Mirna ya kan. Baca berita aja 2 orang di meja. Ini single fighter iya loh. Good morning everybody. Kita ada breaking news dari kota Bandung. Nanti gantian kan si lakinya. Pemirsa, ada berita Gunung Merapi sedang meletus ya kan. Gantian lah, gue ini 90 menit gue cacicu sendiri, nggak ada jeda, nggak ada napas. Ini 90 menit gue nggak napas nih, ya kan? Udahlah, aku berhenti dulu ya. Kau cari yang lain lah live-nya ya. Menemani kalian tidur. Belum makan kita Cio. Gendut nenek. Makan spaghetti ya. Makan spaghetti dulu lah kita yuk. Aku udah spaghetti udah itu. Kalau ini nenek, aku sedikit mau kasih info ya guys. Ini kasih info nih ya. Yang aku udah pernah ngomong sih. Nikita itu sama Bunda Korla ya. Dari awalnya itu baik-baik aja. Karena mereka dua-duanya lantam dan dua-duanya punya nomor WhatsApp masing-masing ya. Kenapa Bunda Korla dan Nikita berantem dulu gara-gara sawer-saweran? Itu yang memulai itu Fitri Salhuteru. Demi apapun ya, aku nggak bisa membuktikannya karena orangnya udah, Bunda Korla sama Nikita udah damai ya kan. Bunda Korla sama Nikita udah damai. Tapi orang yang menyuruh mereka berantem itu adalah Fitri Salhuteru ya. Jadi waktu kemarin si Nikita nyawer Bunda Korla kasih challenge gitu kan ya. Itu benar-benar uangnya Nikita dan dari Dokter Oki juga sih ya. Biar ikutan viral gitu kan ya. Positive thing. Tapi si Fitri dia bilang gini. Ini kata-katanya Fitri nggak dikurangin, nggak dilebihin ya. Nik, jangan sampai Indonesia punya sisi tokoh yang viral kayak Bunda Korla. Bisa jadi apa bangsa Indonesia ini ya. Kau viralin lah, kau berantemin lah biar penontonnya Korla masuk ke elu. No. Itu yang Fitri. Ini Fitri ya. Terus besok-besoknya Fitri itu nge-live sama Bunda Korla. Buncor, kapan ke Indonesia? Nanti aku jemput ya. Nah, terus si Naira datang. Hai Bunda, aku sekolahnya di German School loh. Oh, pintar ya anakmu. Geli gue. Padahal yang busuk dia ya guys. Ya. Terus Maharani sama Sandi ya kan yang MS Glow. Itu yang nyuruh juga si Fitri karena mereka punya skincare kan, biar skincarenya mereka laku, mereka ngejelek-jelekin MS Glow ya kan. Habis gitu si Ivan Gunawan kok jadi gue gitu loh. Si Fitri pengen jadi pahlawan. Dia bilang, udah tenang Ivan Gunawan, nanti gue bisa damain Nikita sama Maharani. Tenang, ada gue. Ya kan? Nikitanya di mana yang ngedamain Fitri? Coba. Ya kan? Ini ada spaghetti sayang. Spaghetti aku udah masak kemarin. Tinggal makan aja. Masa cincong. Ya. Jadi nanti kalau misalnya lain-lain lagi, semoga nggak ada berantem ya guys. Jangan gitu, Yoke PS itu paling bijak orang Pak nih ya. Aku bakal kalau ngomong benar-benar Fitri itu sebenarnya kita bisa contoh ya. Dia orang bukan siapa-siapa ya. Dia itu orang dari besar di Lampung, besar di di perkebunan. Dia bisa jadi orang sukses melewati cara apa? Kalian tanya kan, kayak ke Fitri itu kayaknya dari mana? Dia itu kayaknya ya dari perlontean. Satu, dia dulu waktu umur belasan jadi lonte. Nomor kedua dia udah jadi pede kan, udah percaya diri kalau dia laku segala macam kan, banyak orang yang suka sama dia. Jadi dia ngawanin laki-laki orang ya kan. Nomor satu itu Koawi di Lampung ya kan.
nggak jadi kawin karena si kokonya nggak mau keluarga si kokonya nggak mau punya bukan Chinese. Yang kedua si suami pertamanya King Arafah itu dia pernah main batu bara si King Arafah sampai di penjara King Arafah buat kehedonannya si Fitri ya kan, ditinggal lah King Arafah itu. Yang ketiga dia kayanya sekarang, jadi satu kedua itu biasa aja. Yang ketiga itu dia kaya karena dia merampas hartanya Cirina waktu harta gono gini, dan itu modal dia putar sama orang-orang yang pencucian uang. Itu caranya dia. Jadi kalau misalnya kalian mau kaya, rebut suami orang ya, jadi lonte. Terus ketiga ya cuci uang kotor ya. Emang kalian nggak lihat itu Natasha Endar bukannya bisa punya uang puluhan miliar ya, bisa punya bisnis secepat itu loh guys. Dia dari kampung loh ya. Dia dari kampung loh. Jadi uang-uangnya Natasha Endar itu sekarang lagi dipakai sama Fitri dijadikan uang bersih. Aku ada bukti-buktinya karena orang yang pernah disakitin sama Fitri ya, itu adalah temannya Natasha Endar. Jadi dia punya bukti-bukti, ada uang, ada jam Richard Mille ya, ada Birkin Himalaya, semua ada di situ. Semua bukti-bukti ada di aku. Cuman kan ya kita juga nggak bisa ngebuktiin si Natasha Endar duitnya dari mana sih. Cuma kalau misalnya one day ya KPK bakal nanya aset-asetnya Natasha Endar di mana, ya ada di Fitri. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang nanya, gimana sih Kak? Itu uangnya dari mana sih? Uangnya dari ya itu. Awal-awalnya perlontean dulu, dia jadi lonte ya kan. Terus ini jadi lonte tuh ya yang nganterinnya ibunya sendiri loh. Ya. Madam Yakuza iya. Makan teong berarti iya. Ya. Jadi dia itu, tapi dia high class sih. Jadi dia cari-cari suami-suami polisi-polisi ala-ala kerja itu kan, kerja lapangan ya kan. Jadi istrinya tuh nggak bakal takut dilaporin sama si Fitri karena kan dipikirnya kerja ya kan, pengadaan jalan segala macam, luar kota segala macam, tidurnya sama Fitri. Fitri temennya siapa? Artis-artis ya kan. Masa sih pejabat polisi nggak mau nyobain artis ya kan? Bangga kali ya kan. Bangga kali seorang laki-laki, gue udah pernah nyobain loh olah ramelan, gue udah pernah nyobain loh Femi, ya kan? Gue udah pernah nyobain loh Kalina. Itu teman-temannya dia yang dia lagi deket-deket itu dijual semua sama dia. Ya. Oke? Cok jawab dong, kok Dr. Oki sama FS bisa temenan sama Isa makan teong dong? Gini nih. Ini lebih kompleks. Ini rada kompleks ya guys. Aku tidak menyerang Dr. Oki. Aku nggak kenal Dr. Oki. Aku nggak pernah chatin sama Dr. Oki. Aku tahu Dr. Oki dari Isa Zega. Waktu aku live sama si Isa Zega, ada Dr. Oki, hai mami, gitu kan ya. Terus Dr. Oki nyapa, ya kan. Aku juga nyapa Dr. Oki. Nah, udah live itu tutup, si Isa Zega ngomong gini, dasar si homo katanya. Nggak tahu diri, dulu Benings Klinik nggak ada apa-apanya, gara-gara mami itu dokter Benings Klinik jadi terkenal ya, jadi sukses sekarang mana nggak ada inget-ingetnya sama aku ya. Si Dokter Oki ini dasar kurang ajar, gue sumpahin nanti bangkrut segala macam gitulah pokoknya ya, dia bilang gitu. Karena buat apa? Nggak ada nilai plusnya buat gue, ya, dia bilang gitu kan. Terus nggak lama si Dr. Oki sama Fitri sama Nikita itu kan bersatu kan. Si Isa makin panas, ya kan. Dikata-katain lah Dr. Oki segala macam, ya kan. Waktu itu dia nggak nyerang sendiri. Si Gandhi juga punya masalah sama Dr. Oki, tapi Gandhi sama Dr. Oki udah maaf-maafan, ya kan. Mereka saling bongkar aib segala macam, ya kan. Terus ujung-ujungnya waktu kemarin si Isa Zega di penjara itu ada ikut campurnya. Jangan kan di penjara,
waktu dokter Oki meeting sama Niki sama Fitri, yang nonjok itu tuh ada sangkut pautnya dokter Oki. Jadi si Isa tuh dendam. Jadi Isa tuh sebenarnya nggak lihat siapa yang ngejahatin dia, siapa yang penting duit, karena dokter Oki selalu cair, selalu ngirim duit ke si Iza Zega. Tapi secara nggak langsung Iza Zega lupa yang nonjok ada ikut campurnya dokter Oki. Waktu dimenjarain ada campur tangannya dokter Oki. Waktu keluar penjara ada uang campur tangannya dokter Oki. Ya kan, nomor 1 yang dia thank you waktu dia keluar dari penjara itulah dokter Oki. Nomor 2 adalah gue, ya. Gua nomor 2 di bawah dokter Oki gitu loh. Yang dia bilang thank you number 1 dokter Oki, number 2 Yoke. No, ya. Si Miss Hercules ini. Thank you nggak tuh? Ya. Segitu dulu ya guys. Makan dulu em. Jadi dalam di balik penonjokan itu siapa? Dokter Oki, Fitri Sauteru, siapa? Nikita Mirzani. Ada keponakannya ada apa? Adik mantan pacar adiknya Stasha. Itu rekamannya direkam sama dia soalnya. Jadi adiknya Stasha itu punya mantan pacar. Dia ngerekam percakapannya pemukulannya Isa Zega, itu ada rekamannya. Sarwenda sama Ruben ini masalahnya apa dan Fitri kenapa terlibat? Ya kalau Fitri sih terlibatnya karena buat duitnya aja. Kalau masalah pribadinya gue juga nggak mau ngasih tahu ya. Tapi masa iya sih Ruben Onsu yang di TV sampai muncrat. Ngomongin orang sampai muncrat anjir. Di TV dia apa? Brownies ya kan, host KDI segala macam ya kan, terus masih kerja live, dia punya apa bensu, ben bakso segala macam, masih ngejar Jordi, Sarwenda sama siapa, sama Ruben masih jualan online loh guys, live online loh dia, jualan apa perabotan ya nggak sih? Wenda kena FS rekaman di set. Enggak, si Fitri ngajak kerja sama Fanny. Jadi dalam pemukulan Mami itu Dokter Oki, NM sama FS ya. Dan ada Stasha juga di situ. Adiknya Stasha. Mantan pacar adiknya Stasha. Jadi Stashanya nggak di situ, cuman Stasha tahu. Bensu best loh. Jam 6 pagi udah live jualan skincare ya kan. Tapi guys, ini sedikit komentar dari aku ya. Orang banyak kerjaan ya, alhamdulillah. Banyak rezeki, alhamdulillah. Dia orang kaya, tapi hidupnya nggak bahagia sayang. Kalian bisa lihat ya, dia kerja capek-capek. Adakah dari isi kalian bisa lihat dong batinnya ya kan, kayak yang kasihan banget lihat dia kerja keras capek, tapi ujung-ujungnya negatifnya dia divorce ya kan, anak-anaknya ya begitulah. Gue juga nggak mau bahas terlalu gitu, cuma kan orang-orang mikirnya jadi artis enak ya, terkenal banyak duit. Deep inside they're not happy guys ya, karena lifestyle-nya dia tinggi ya kan, anaknya international school, sebulan 20 juta, 30 juta, punya pegawai banyak, asisten banyak, supir banyak, biaya kehidupan banyak. Tapi kita bikin duit itu nggak selamanya setiap bulan bakal segitu ya. Emang mereka bercerai? Aku pikir baik nggak bercerai itu. Mereka bercerai, say. Lanjut lagi persidangan yang tadinya mau itu kan. Tadinya mau apa? Mau rujuk kan. Wendanya udah gak kuat. Gak percaya udah bagian. Enggak.
Kemarin gue lihat siapa sih Jordi bilang, berarti mami nggak salah ya, Cek? Ya salah lah, mulutnya lantam. Ciples banget aku ngakak lihat tukang agar anjir. Lifestyle-nya hedon, yang kerja Ruben doang loh. Rumah barunya miliaran. Iya. Orang itu kadang-kadang ya egonya nggak mau turun, apalagi mereka kalau udah punya duit gitu ya. Koko. Sekarang apa bisnisnya lagi nurun, ya nggak mungkin dia mau dipandang orang rendah, nggak mau. Penyesuaiannya orang waktu lagi jatuh itu, sometimes it hurt. Egonya terlalu tinggi. Namanya bisnis pasti ada up and down ya guys. Yang menerima aja kenyataan gitu loh, bahwa ya bisnisnya nggak sejauh dulu gitu loh. Pakai chili flake. Kayak Maharani sama apa? Sandi. Mereka pecah itu gara-gara duit. Pasti mereka egonya tinggi gitu loh. Ya kan? MS Go dulunya nomor 1 gitu ya, the best. Sekarang kan udah banyak yang lain kan, Skintific ya kan. Banyak lah kompetitor lainnya ya kan. Athena ya kan, Bening Klinik, Nikita Mirzani ya kan, NBS. Terlalu banyak skincare. Mereka tuh lupa ya guys, itu duit dari masyarakat ya kan. Kalau nggak ada masyarakat, mereka nggak ada yang beli juga, gitu ya. Mereka kaya itu karena kalian, sama pencucian uang juga sih. Banyakan ya guys, skincare itu pemodalnya pejabat-pejabat ya, koruptor diputerin sama skincare. Jadi ala-ala bisnis legal. Nanti udah duitnya cair, pada diem, pada mundur. Uang rakyat lagi, kenapa harus beli produk mereka? Iya. Money laundry, benar. Money laundry sayang. Gua tanya di sini siapa? Kenapa kalau lihat Kak Yoke makan bawahnya lapar? Emang kalian lapar aja, nggak usah karena aku kalian bilang kalau kalian nggak lapar. Emang kalian lapar dasarnya. Cuma nyalain aku aja ngiler. Lagian kalian jam segini, jam 12 malam ngapain ngeliatin aku? Hantu. Kenapa ya pencucian uang banyak yang nggak diseret kasusnya? Karena udah sawer-sawer. Jenderalnya udah kena sawer, hakimnya udah kena sawer, penuntutnya udah kena sawer. Guys, kalian jangan munafik. Ini 300 orang. Kalau misalnya kalian dikasih 1 juta, kalian juga pura-pura nggak tahu permasalahannya. Ya, kayak begini contohnya. Kalian sekarang kan, Fitri Saruhuteru jahat ya. Kalau saya Fitri Saruhuteru, hai guys, aku mau kasih giveaway 100 juta. Kalian nggak menjilat itu ke Fitri Saruhuteru ya. Ya kan? Nggak usah munafik deh. Ya kan? Ini 300 orang ini nih. Kalian ke live-nya Fitri Saruhuteru. Guys, aku mau ngadain giveaway 100, nggak usah 100 juta ke gedean, 10 juta. 10 juta aja ya. Kalian pasti puja-puji itu. Ada Mak Wegom, GB Vesta, Miss Equality,
kita ala-ala itu ya guys, speech. Hebat loh, GB Vesta nggak pakai prompter loh, ya. Bahasa Inggrisnya lumayan lah, say. Lain kali kalau misalnya mau speech sama gue dulu.